Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 35 ingin membuat video pembelajaran dengan judul Products and Questions in Trigonometric Form atau hasil kali dan hasil bagi dalam bentuk trigonometri. Ini tentang bilangan kompleks. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Putri Salsabila dengan NIM 0608-128-2025-043 dan rekan saya bernama Muhammad Rizky Ramandani dengan NIM 0608-128-2025-020. Di sini kami untuk memenuhi tugas trigonometri dengan dosen pengampu Bu Cecil Hiltri Martin, MSI PhD, Bu Ruth Helen Simarmata, MPD MP Mat, Bu Elika Kurniadi, MS PD MSc. Dalam program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Next. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit bahwa besar himpunan bilangan real yang dipakai sehari-hari merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Nah, secara umum, bilangan kompleks itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian real, dan yang kedua itu adalah bagian imajiner. Nah, ciri-ciri dari ciri-ciri atau bentuk umum dari bilangan kompleks itu yaitu A ditambah BI. Dengan A itu adalah bilangan real dan BI atau IB itu adalah bagian imajinernya. Nah, untuk I itu sendiri, I kuadrat itu bernilai min 1 sehingga I sama dengan akar dari min 1. Kita masuk materi yang pertama tentang perkalian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri. Next. Nah, dalam perkalian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri ini terdapat suatu teorema. Teoremanya yaitu jika Z1 sama dengan R1 cos theta ditambah I sin theta sama dengan R1 cis theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R2 cis theta 2 adalah dua bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri, maka hasil kali dari Z1 dan Z2 yaitu Z1 kali Z2 sama dengan hasil akhirnya yaitu R1 kali R2 cis theta 1 dan ditambah theta 2. Nah, ini dikalikan dulu R1 dan R2-nya, lalu kita mengalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I kali sin theta 2. Next. Seperti yang saya bilang, untuk membuktikannya yaitu dikali terlebih dahulu bilangan realnya, yaitu di sini R1 dan R2, dan juga kalikan bilangan yang memiliki bilangan kompleksnya. Bilangan kompleks itu kan I. Jadi di sini R1 dikali ke R2, lalu yang ada bilangan kompleksnya itu yang ada I-nya, cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 dikali I sin theta 2. Nah, untuk cara pengaliannya itu seperti pengalian aljabar biasa, seperti yang kita ketahui, maka hasil akhirnya adalah R1 kali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I kali sin theta 1 ditambah theta 2. Atau bisa disingkat R1 kali R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Oke, next. Nah, selanjutnya
Ini ada teorema yang ada di dalam perkalian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri ini dinamakan teorema de Moivre. Nah, jika Z sama dengan R kali cos theta ditambah I kali sin theta sama dengan R cis theta adalah sebuah bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri dan N adalah sebuah bilangan bulat, maka Z pangkat N sama dengan R kali cos theta ditambah I kali sin theta pangkat N, sehingga menghasilkan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta, sehingga hasil akhirnya menghasilkan R pangkat N cis NT. Nah, sebagai contoh, kita masukkan N-nya itu adalah 2. Maka R cos theta ditambah I kali sin theta kuadrat karena N-nya adalah 2, sehingga dimasukkan ke persamaan bahwa R dikali cos theta ditambah I sin theta dikali R kali cos theta ditambah I sin theta itu menghasilkan R kuadrat cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Next. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, tentukan hasil kali dari 3 cis 40 derajat dan 5 cis 10 derajat. Nah, penyelesaiannya itu seperti tadi, dikalikan biasa, 3 dikali 5, lalu cis 40 derajat dikalikan dengan cis 10 derajat, sehingga menghasilkan 15 cis 40 derajat ditambah 10 derajat. Jadi 15 dikali cis 50 derajat. Contoh yang kedua yaitu temukan hasil kali dari 1 ditambah I pangkat 10. Nah, pertama-tama itu kita buat bentuk 1 ditambah I itu menjadi bentuk trigonometri. Caranya yaitu, kita buat dulu X dan Y-nya. Dengan tetanya di sini. Dan ini adalah R-nya. Di sini Y. Nah, seperti yang tadi dibicarakan di awal bahwa bentuk dari bilangan kompleks itu kan bentuk umumnya adalah Z atau di sini itu adalah R. Z sama dengan A ditambah I kali B. Nah, karena di sini adalah 1 ditambah I, berarti ini bisa diganti menjadi seperti ini. R sama dengan X ditambah I dikali Y. Nah, bentuk yang X ditambah Y ini kan sama dengan 1 ditambah I. Jadi X itu sama dengan X sama dengan 1 dan Y juga sama dengan 1. Nah, untuk mencari R-nya, nah di sini untuk mencari R-nya itu R sama dengan akar, ini misalnya akar ya, akar dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah koefisien dari X. Akar dari 1 kuadrat ditambah
ditambah 1 kuadrat. Ini kan akan menghasilkan akar dari 1 ditambah 1 itu sama dengan kan akar 2. Nah, setelah itu kita mencari cos theta dan sin theta, karena kalau bentuk dari persamaan bentuk trigonometri dari bilangan kompleks itu kan melibatkan cos dan sin. Jadi kita mencari cos dulu, cos theta. Cos theta itu kan rumusnya samping per miring. Jadi sampingnya itu kan, samping dari theta itu kan X. X-nya seperti yang kita tahu, X-nya itu 1 sama dengan 1 per R-nya itu sudah kita ketahui bahwa R-nya sama dengan akar 2. Sehingga theta-nya kita cari theta-nya arcus cos theta. Jadi theta-nya itu sama dengan 45 derajat. derajat, atau kalau dibuat ke bentuk radian itu pi per 4. Nah, cara yang sama juga dengan menentukan sin theta-nya itu. Sin theta itu juga kan depan per miring, depannya itu Y, dan miringnya itu R. Akan menghasilkan nilai yang sama dengan cos theta, yaitu sin theta sama dengan 1 per akar 2, sehingga theta-nya itu 45 derajat atau pi per 4. Lalu langkah kedua, yaitu dengan menggunakan teorema de Moivre. Ini teoremanya tadi yang menyatakan bahwa teorema de Moivre itu menyatakan bahwa Z1 kali Z itu merupakan Z pangkat N itu sama dengan R cos theta ditambah sin theta pangkat N. Nah, di sini berarti kan R pangkat N. R-nya itu kan akar 2. Di sini dibuat jadi akar 2 pangkat 10 karena R pangkat N. Lalu di sini cos N theta ditambah I kali sin N theta. N-nya itu 10 sehingga menghasilkan cos 10 per 4. 10 pi per 4 ditambah I kali sin 10 pi per 4 sehingga menghasilkan akar 2 pangkat 10 itu 32. 32 kali cos 5 pi per 2, yaitu dari penyederhanaan 10 pi per 4 dan ditambah I kali sin 5 pi per 2. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan menyederhanakan sudutnya menggunakan sudut koterminal. Nah, sudut koterminal dari 5 pi per 2 itu sama dengan pi per 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus tadi. 32 dikali cos dari pi per 2 dikali I kali sin pi per 2. Cos dari pi per 2 atau cos dari 90 derajat itu kan 0. Dan cos dari dan sin dari pi per 2 itu kan, atau sin dari 90 derajat itu 1, jadi I kali 1 itu sama dengan I. Sehingga masukkan 30 kali 0 itu sama dengan 32 kali 0 sama dengan 0 ditambah 32 kali I sama dengan 32I. Jadi 1 ditambah I pangkat 10 itu menghasilkan 32I. Oke, next.
Ya, materi selanjutnya itu tentang pembagian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Ramandani. Kepada Saudara Rizky, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada saudari moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembagian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri. Nah, pembagian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri ini juga mempunyai sebuah teorema. Teoremanya yaitu, jika Z1 sama dengan R1 dikali dalam kurung cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1 sama dengan R1 dikali cis theta 1. Nah, cis ini sebagai penambahan pengetahuan, cis ini adalah singkatan dari C untuk cos, I untuk I, dan S untuk sin. Nah, dan Z2 sama dengan R2 dikali dalam kurung cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2 sama dengan R2 cis theta 2. Nah, dua bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri, maka hasil kali atau hasil bagi dari Z1 per Z2 yaitu, nah di sini Z1 kita mempunyai Z1 tadi yaitu R1, kita mempunyai Z1 tadi yaitu R1 cos theta 1 I ditambah I dikali sin theta 1, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita juga punya Z2. Z2 ini R2 dikali dalam kurung cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2. Nah, kita juga masukkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya, yaitu di sini kita akan memisahkan atau memisah dalam dari sini dia akan menghasilkan suatu hasil yaitu R1 dibagi R2. Nah, untuk pembuktiannya nanti akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi di sini akan menghasilkan cos dalam kurung theta 1 dikurang theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, cis itu adalah singkatan dari C untuk cos, I untuk I, dan sin dan S untuk S. Kemudian kita sederhanakan menjadi R1 sama per R2 dikali cis theta 1 dikurang theta 2. Oke, baiklah di sini selanjutnya yaitu pembuktian teorema tersebut. Nah, dari pembuktian ini kita akan mendapatkan teorema tersebut. Nah, di sini kita mempunyai Z1 dan Z1 per Z2. Yang kita ketahui bahwa Z1 tadi yaitu R1 dikali cos theta 1 ditambah I di sin theta 1. Kemudian yang Z2 yaitu R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, kemudian pembilang dan penyebut tersebut dibagi dengan cos theta 2 dikurang I dikali sin theta 2. Nah, kemudian yang atasnya ini cos theta 1 ditambah I dikali sin theta 1 itu dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 ini akan menghasilkan ini. Nah, kemudian cos theta 2 ditambah I sin theta 2, kemudian dikali cos theta 2 dikurang I dikali sin theta 2 akan menghasilkan ini. Nah, untuk menghasilkan ini, yaitu kita kan sebelumnya mempunyai rumus, yaitu A ditambah B dikali A dikurang B. Sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, begitu juga dengan ini, A di sini yaitu cos theta 2 ini, kemudian kita kalikan cos theta 2 ini dengan ini.
Nah, akan menghasilkan cos kuadrat theta 2. Kemudian kita kalikan I sin kuadrat ini dengan min I sin theta 2 ini. Ia akan menghasilkan bilangan yaitu 1 menghasilkan 1 I kuadrat min I kuadrat dikali sin kuadrat theta 2. Nah, apabila tadi I sin theta 2 ini dikali dengan min I sin theta 2, theta 2 ini akan menghasilkan min I kuadrat dikali sin kuadrat theta 2. Kemudian seperti yang kita ketahui I kuadrat itu sama dengan 1. Jadi sama dengan min 1. Kemudian negatif dikurang negatif dikali negatif 1. Karena I kuadrat tadi adalah negatif 1, kemudian dikali sin kuadrat theta 2. Nah, sin kuadrat theta 2, kemudian negatif dikali negatif yaitu positif, kemudian 1 dikali sin theta 2, sin kuadrat theta 2 yaitu sin kuadrat theta 2. Nah, kemudian di sini kita samakan untuk R1 ini dibagi R2, karena cos theta 2, cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2 yaitu 1, nilainya 1. Kenapa? Karena kita sudah untuk materi sebelumnya yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi di sini R2 dikali 1 yaitu R2, kemudian R1 per R2 dikali ini cos theta 1 kemudian dikali cos theta 2 kan menjadi cos theta 1 dikali cos theta 2, kemudian cos theta 1 itu dikali min sin theta 2, yaitu akan menjadi min I cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, begitu juga dengan ini, yaitu di sini I sin theta 1 itu dikali cos theta 2, itu akan menghasilkan I sin theta 1 itu dikali cos theta 2. Nah, di sini kita itu kurang bagian dari I sin theta 1 itu dikali I sin theta 1 itu dikali min I sin theta 1 ini tadi kan akan menghasilkan bilangan ini yaitu ditambah sin kuadrat theta. Jadi di sini itu kurang ditambah sin kuadrat theta 2 bukan sin theta. Maaf sebelumnya. Itu sin theta 1 dikali sin theta 2. Sin theta 2. Nah, kemudian cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin. Kemudian ini sin theta 1 ini kita pindahkan ke depan jadi sini. Jadi cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 kita pindahkan ke depan. Kemudian I-nya kita keluarkan. Jadi I dikali cos theta 1 dikali sin theta 2 dikurang sin theta 1 dikali cos theta 2. Satu per R2, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 itu adalah cos di mana theta 1 dikurang theta 2, kemudian ditambah I kita turunkan, dan
Nilai cos theta 1 dikali sin theta 2 itu dikurang sin theta 1 dikali cos theta 2 itu akan menghasilkan sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, kemudian di sini kita mempunyai contoh soal. Contoh soal 1 yaitu temukan hasil bagi ketika 20 dikali cos 75 derajat ditambah I dikali sin 75 derajat dibagi dengan 4 dibagi dengan 4 dikali cos 40 derajat ditambah I dikali sin 40 derajat. Nah, penyelesaian ini kita mempunyai seperti teorema tadi, kita tinggal bagi, yaitu 20 cos 75 derajat ditambah I sin 75 derajat, itu dibagi 4 dikali cos 40 derajat ditambah I sin 40 derajat. Nah, 20 dibagi 4 itu pastikan 20 dibagi 4 kita pisahkan. 20 dibagi 4 itu akan menghasilkan 5. Kemudian sesuai rumus tadi yaitu cos theta 1. Theta 1 kita mempunyai 75 derajat. Jadi untuk theta 1-nya kita masukkan 75 derajat dan theta 2-nya 40 derajat. Dan 40 derajat. Nah, di sini 75 dikurang 40 derajat yaitu 35 derajat. Jadi di sini yaitu hasilnya yaitu cos 35 derajat. Nah, kemudian juga sama halnya dengan sin I dikali sin theta 1 dikurang theta 2. Theta 1-nya kita mempunyai 75 derajat, kita masukkan 75 derajat dan kemudian theta 2-nya kita mempunyai 40 derajat. Kita juga masukkan 40 derajat sebagai theta 2-nya. 75 derajat kemudian dikurangkan dengan 40 derajat akan menghasilkan 35 derajat. Dan hasilnya adalah 5 dikali cos 35 derajat ditambah I sin 35 derajat. Kemudian contoh soal 2 yaitu temukan hasil bagi dari Z1 sama dengan 1 ditambah I akar 3 dengan Z2 sama dengan akar 3 ditambah I. Nah, dengan cara bentuk standar atau cara biasa, yaitu kita bagi saja Z1 ini dengan Z2. Z1 kita punya 1 ditambah I akar 3, dan Z2 kita punya akar 3 ditambah I. Kemudian keduanya kita kalikan dengan akar 3 dikurang I. Untuk menghilangkan akar di bawah tanda pembagi atau penyebut. Nah di sini 1 dikali akar 3 akan menghasilkan akar 3. Kemudian 1 dikali negatif I itu akan menghasilkan negatif I. Kemudian I akar 3. Kemudian I akar 3 ini dikali akar 3 itu akan menghasilkan 3I. Dan kemudian I akar 3 ini dikali negatif I. Akan menghasilkan negatif I kuadrat akar 3. Nah, kemudian juga sama halnya dengan di bawah. Akar 3 ini sama halnya dengan di bawah, yaitu seperti rumus sebelumnya. A ditambah B, A dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Mana ini? B kuadrat. Nah, seperti rumusnya ini yaitu jadi di sini kita kalikan akar 3 dikali yang A-nya kita mempunyai akar 3. Jadi akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. Akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. Kemudian dikurang B kuadrat. B kuadrat ini adalah I tadi. Jadi I kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa I kuadrat itu seperti yang kita ketahui bahwa
I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Jadi 3 dikurang negatif 1. Nah, I kuadrat itu sama halnya yang atas ini, kita kali I kuadrat ini akan diubah menjadi negatif 1, jadi 3 ditambah 1 untuk penyebutnya. Nah, kemudian kita jumlahkan biasa, yaitu 2 akar 3. 2 akar 3 ini didapat dari ini. Kan seperti yang kita ketahui bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu ketemu negatif, yaitu akan menjadi positif. Jadi kemudian 1 dikali akar 3 ini akan menjadi akar 3. Kemudian akar 3 ditambah akar 3 akan menghasilkan 2 akar 3. Kemudian negatif I ditambah 3I. Ini min 1 ditambah 3, yaitu akan menghasilkan 2I. Kemudian 3 ditambah 1, yaitu 4. Kemudian kita perkecil. Kita sederhanakan, yaitu dibagi 2, jadi akar 3 per 2 ditambah setengah I. Yang kedua itu dengan cara trigonometri. Di sini Z1 kita punya yaitu 1 ditambah I akar 3. Kemudian kita ubah menjadi trigonometri atau bentuk trigonometrinya yaitu 2 cis pi per 3. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Nadia sebelumnya, bentuk trigonometri ini dihasilkan dari segitiga yang dibuat dari sistem koordinat Y, X, dan R. Nah, kemudian Z2-nya ini kita mempunyai akar 3 ditambah I. Kemudian kita ubah juga menjadi bentuk trigonometri, yaitu 2 cis pi akar 6. Setelah itu kita bagi, keduanya kita bagi. Z1 dibagi Z2, kemudian kita punya Z1 bentuk trigonometrinya yaitu 2 cis akar 3, 2 cis pi akar 3, pi per 3. Kemudian kita punya Z2-nya yaitu 2 cis pi per 6. Nah, kemudian kita bagi keduanya, tinggal bagi, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kemudian, cis ini kita dapat dari cis theta 1, itu theta 1-nya itu theta 1 dikurang theta 2. Theta 1-nya ini kita punya pi per 3. Pi per 3 itu dikurang pi per 6. Pi per 6. Nah, akan menghasilkan cis pi per 6. Nah, di sini dengan demikian kita dapat hasil bagi dalam bentuk standar. Dari bentuk trigonometri ini kita ubah lagi ke bentuk standarnya, menghasilkan akar 3 per 2, kemudian ditambah 1 per 2I. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembagian dalam pembagian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri. Saya kembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih kepada Saudara Riki yang telah menjelaskan tentang pembagian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri, yaitu sekian video pembelajaran dari kami mengenai hasil kali dan hasil bagi bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.